Oke, Bulan, selamat siang nih. Siang Pak. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Gimana Pak? Baik. Gimana tadi udah masuk kelas? Udah sih Pak, tadi di jam pertama. Karena memang saya dapatnya jamnya pertama tuh. Tuh. Katanya pengen cerita nih masalah anak. Oh iya, kemarin itu tuh sempat ya Pak saya bilang sama Bapak, Pak Wei saya mau cerita nih gitu. Sedangkan terjadi saya ada masuk di kelas 8. Ya. Ceritanya saya masuk pertama itu tiba-tiba ada nyeletuk semacam ngolok-ngolok nama orang tua, gitu kan. Nah, sebenarnya sudah saya kasih edukasi dan kasih materi tentang perlindungan atau bullying, bahwa memang kita kan nggak boleh ya Pak gitu untuk ngata-ngatain nama orang tua bahkan atau nama-nama yang lain. Cuman anak-anak tuh masih aja kayak gitu. Nah, kebetulan pas saya masuk tiba-tiba anak langsung nyeletuk gitu, dan anak yang dialog itu nangis. Nah, Ibu kan masuk kelas nih berkaitan dengan mata pelajaran BK ya Bu ya? Iya, BK. Dalam kelas itu tujuan Ibu apa sih biar nggak terjadi bully? Iya sih, nah sebenarnya tujuannya juga mengantisipasi ya Pak, meminimalisir, karena sering sekali mendengar bahasa-bahasa yang seharusnya tidak disampaikan gitu kan. Tujuan saya juga masuk ke situ memberikan materi tentang perundungan biar anak tuh paham gitu, bahwa memang hal tersebut tidak pantas untuk diucapkan gitu. Cuman memang sepertinya adaptasinya masih harus terus gitu, kayak agak kewalahan gitu. Oke. Itu berkaitan dengan anak Bu ya. Entah kita kadang kewalahan menghadapi mereka. Nah, mereka itu memiliki permasalahan nggak sih Bu terkait dengan perundungan tersebut? Kenapa dia lalu melakukan itu kepada temannya? Beberapa waktu lalu sih udah sempat saya panggil ya Pak itu anaknya gitu, baik yang dia pelaku maupun yang korban. Si pelaku itu mengatakan bahwa saya dulunya juga diejekin Bu, jadi ada kayak semacam dendam gitu loh Pak. Jadi dia dulu pernah merasakan dibully, yang akhirnya dia juga melakukan pembulian kepada si korban. Nah, kalau si korban ini merasa karena memang anaknya lebih ke introvert, pendiam gitu, jadi menjadi sasaran terus teman-temannya yang mungkin lebih aktif daripada dia gitu. Jadi anaknya ya itu tadi, sekali diajakin dia nangis karena memang dia tidak punya perlawanan apa-apa gitu. Berarti berkaitan dengan dendam Bu ya, yang terjadi pada temannya sendiri. Nah, itu berpengaruh kepada orang tuanya nggak sih Bu? Karena Ibu kan tadi cerita bahwa bully ini terjadi pengejekan nama orang tua tadi kan. Nah, apakah orang tuanya itu apa sih permasalahan orang tua? Kenapa orang tua bisa berkonflik? Jadi memang dia broken sih Pak. Jadi memang orang tuanya berpisah sejak dia itu masih kelas 5 SD. Jadi untuk ukuran anak 5 SD kan sudah paham ya Pak tentang hal seperti itu. Jadi mungkin, dan dia sekarang itu ikut ke ibunya, dia tidak ikut ke bapaknya, dan sekalinya dia pernah cerita kalau dia ikut sama bapaknya itu ya tidak akur gitulah ibaratnya, jadi kayak hubungannya nggak harmonis antara orang tuanya gitu. Mungkin akhirnya yang membuat dia ya itulah melampiaskan kekesalannya kepada orang tua dengan menolak rumah orang tua. Bisa jadi seperti itu. Itu kan berkaitan dengan orang tua. Nah, pernah coba nggak Bu Ibu berdekatan dengan orang tuanya tersebut, bahwa anaknya kurang baik misalnya, kurang sopan lah istilahnya di kelas, apakah itu sudah dilakukan? Sampai sekarang sih belum ya Pak ya gitu, kita hanya berkomunikasi lewat telepon aja sih gitu, karena orang tuanya itu sibuk kerja kan Pak gitu, jadi belum sempat untuk mengundang orang tua datang ke sekolah kita ngobrol, belum. Cuman sudah sempat mengabari bahwa kan waktu itu anaknya beberapa kali pernah nggak berangkat, saya hubungi orang tuanya, saya tanyakan ya, saya sampaikan juga bahwa ternyata anaknya tuh sering mempunyai perilaku kebiasaan ngomong yang nggak baik. Cuman ya orang tuanya pun juga menyadari bahwa anaknya seperti itu gitu. Cuman mengingat, iya Bu, nanti saya ingatkan anaknya seperti itu sih Pak. Ada nggak sih yang terlibat, misalnya Ibu ini
mencoba untuk anak tersebut agar tidak dibully. Nah, ibu mencoba untuk minta bantuan teman atau siswa atau kepala sekolah atau kesiswaan enggak, Bu? Ada sih, kita kan kemarin sempat ngadain kolaborasi juga, terutama dari wali kelas yang memantau, sesama guru BK juga, kesiswaan tentunya gitu. Apalagi teman-temannya. Jadi setiap masuk ke kelas pasti selalu mengingatkan untuk temannya itu saling ngingetin satu sama lain bahwa ayo kita ngomong yang baik, kita belajar yang baik, apa perilaku yang buruk ya nggak usah kita ikuti. Setiap hari itu hampir kita ingetin gitu sih Pak. Cuman namanya ya itu tadi, mungkin anak perubahannya nggak harus langsung signifikan. Masih adalah 1-2 yang ya itu tadi yang masih tetap melakukan itu. Nah, langkah-langkahnya apa sih Bu biar anak itu misalnya dari awalnya dia melakukan, akhirnya mengurangi, akhirnya lupa? Ya yang pertama kan saya kasihkan materi dulu ya Pak ya, tentang bahwa dampak-dampak perundungan itu apa, macam-macam perundungan itu apa, dan mereka kan juga saya tekankan coba apa yang mereka lakukan itu termasuk dalam macam-macam perundungan yang mana aja gitu, bentuk-bentuk perundungannya seperti apa, akhirnya kan mereka nanti akan tahu tuh dampaknya seperti apa. Nanti setelah mereka tahu, otomatis kan kita akan melakukan pembiasaan sama mereka gitu. Jadi nanti setiap hari kita akan memantau atau kita akan mengobservasi si anak. Kalau misalkan sekali saja kecetus bahasa yang mungkin di luar yang seharusnya, berarti nanti dia kena ibaratnya kayak punishment kecil lah Pak gitu, yang membuat dia nanti ada efek, oh iya saya nggak boleh melakukan ini. Efek jerah. Nah, apakah untuk di peraturan sekolah itu ada? Ada sih Pak, di dalam tertib sekolah itu ada sebenarnya. Kita harus tetap saling menjaga hubungan antara teman, antara siswa dengan guru, antara guru dengan yang lainnya, warga sekolah, dan semua sudah ada. Cuman ya itu tadi, penekanan ke siswanya mungkin yang kurang saja. Nah, dalam sekolah ini guru siapa yang ingin Ibu aja? Diajak untuk apa ini? Untuk kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan. Karena saya di BK ya Pak ya, karena saya di bimbingan konseling, otomatis saya maunya ya semua guru itu terlibat. Karena memang kalau dalam proses pelayanan untuk siswa itu semua warga sekolah terlibat, yaitu antara siswa dengan siswa dengan guru wali kelas, terus dengan guru mata pelajaran juga iya, dan kesiswaan terutama kepala sekolah sebagai penanggung jawab itu juga ikut memantau, ikut mengevaluasi, ikut mengobservasi bagaimana nanti kedepannya proses anak itu berubah. Terus Ibu ini sudah dilakukan atau mulai kapan Ibu mau? Masih proses sih Pak, sebenarnya pelan-pelan masih proses, jadi masih pendekatan juga ke anak gitu kan, dari BK-nya khusus sendiri gitu. Dan beberapa kali juga sudah konsultasi ke kesiswaan gitu, untuk kita sama-sama kerjasama, ya sedang berjalan sih Pak gitu. Untuk hal-hal tersebut sedang berjalan. Oke, waktunya nih Bu, saya tinggal ya. Iya. Karena saya mau masuk kelas. Oh iya Pak, ini kebetulan udah jam masuk. Udah jam masuk. Nah, siap. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih. Kapan lagi cerita nih? Kapan ya Pak? Besok mungkin Pak Wayan ada waktu? Bisa. Oke, cerita. Siapa tahu saya bisa kasih solusi, siap. kasih masukan. Oke, besok aja ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak ya, udah dengerin cerita saya. Oke. Baik Bu, kemarin kan sudah cerita nih tentang berkaitan dengan permasalahan anak. Nah, cerita kemarin tentang pembulian pada anak. Nah, waktu di kelas kemarin saya sudah melihat. Nah, ceritakan lagi lebih sedikit. Oke, memang kemarin sudah masuk kelas lagi gitu kan ya Pak. Jadi setelah diberikan pemahaman gitu, anak-anak sih sudah mulai paham gitu. Cuman masih dalam taraf berproses. Jadi belum seluruh anak itu melakukan merubah pembicaraannya atau kosakatanya, tetapi sudah ada 50% dari 100% anak yang sudah menyadari gitu bahwa
apa yang dia sampaikan itu tidak baik untuk Tidak temannya, itu yang akan menyebabkan dampak-dampak yang sangat buruk untuk baik fisik maupun psikis anak juga. Nah, dari sisi kelas saya melihat ada berapa. Nah, kita dalam satu kelas itu kan ada 32 Ya, benar ada 32, ada yang 30 juga Pak. Nah, 32 dan 32. dari 32 atau dari 30 itu saya ada melihat satu, namun saya tidak melihat yang lain. Nah, menurut Ibu berapakah yang benar-benar maksudnya sudah mengalami perubahan? Oke, kalau saya kan mengampu 5 kelas, masing-masing 30 siswa di dalam setiap kelasnya itu. Kalau setiap saya masuk, yang awalnya ada gerombolan sekitar 10 siswa gitu. Nah, sekarang sudah mulai berkurang tuh Pak, hanya 1-2 siswa saja yang masih melakukan perundungan gitu, atau yang masih sering latah ngomongin atau ngejelek-jelekin temannya gitu. Untuk yang lainnya itu sudah mulai sadar gitu, tapi masih kadang ikut-ikutan tuh sama temennya gitu. Kalau kepancing temen yang ngomong ini, karena mereka kan sering bersama ya Pak ya, gitu. Jadi masih sering ke bawah gitu suasananya, tapi sudah mulai bisa dikendalikan. Iya. Selain Ibu memberikan materi pemahaman di kelas, nah apakah ada lain, misalnya lain waktu selain di kelas? Ada, kadang saya panggil ke ruang BK gitu kan, saya bimbing, ada yang bimbingan kelompok di kami gitu kan Pak. Jadi beberapa anak yang di dalam kelas yang memang melakukan aksi perundungan gitu, anak tersebut saya panggil ke ruang BK, saya laksanakan bimbingan kelompok di situ. Saya beri pemahaman lagi tentang dampak-dampak perundungan, macam-macam perundungan, apa saja sih yang akan terjadi ketika kita melakukan perundungan gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas klasikal saja, tetapi juga kita lakukan di bimbingan kelompok gitu, secara mandiri di ruang BK. Oke, itu bimbingan secara khusus Bu ya, di ruangan BK. Nah, apakah tujuan Ibu misalnya dia dari sifat membuli, membulinya itu kalau di kelas kita sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh melakukan hal itu. Ketika kita melakukan bimbingan khusus yang Ibu lakukan tadi, apakah tujuan Ibu tercapai berkaitan misalnya dia mulai mengalami perubahan atau bagaimana Bu? Ya, dari setelah itu ya itu yang saya sampaikan Pak, ada sedikit perubahan gitu. Ya namanya kita masih berproses gitu kan, masih tetap saya pantau, masih tetap saya observasi gitu perubahan-perubahan setiap anak gitu. Tapi sudah ada menunjukkan garis ke atas lah gitu ya Pak ya, ada perubahan sedikit gitu. Ketika saya memberikan punishment kepada anak, memang di saat itu saya membuat perjanjian kepada anak, kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik, bahwa kita tidak boleh melakukan perundungan. Ketika nanti ketahuan salah satu siswa yang melakukan hal tersebut, berarti nanti akan ada punishmentnya gitu sih, yang biar mereka bisa semangat untuk tidak mendapatkan hukuman, berarti saya kan harus begini. Iya. Selain Ibu memberikan kekhususan untuk mereka yang memiliki misalnya kategori pembulian, apakah teman-temannya itu termasuk dapat diberikan sebuah pemahaman Bu? Bisa sih Pak, semuanya bisa saya berikan gitu, maksudnya karena materi ini kan menyeluruh ya Pak ya, gitu, untuk seluruhnya, nggak hanya untuk kelas 7 saja atau kelas 8 saja, tapi seluruh siswa-siswi di SMP ini gitu kan, saya berikan pemahaman juga bersama tim saya, rekan saya juga BK Guru setiap masuk. Oke, karena memang permasalahan yang sering kita lihat itu adalah perundungan gitu, makanya ayo bagaimana kita caranya untuk bisa mengurangi hal tersebut. Oke, sangat baik sekali Bu ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, langkah-langkah yang paling gitu nih untuk ke depan, kan sudah masuk ke kelas nih, pasti lebih mantap lagi untuk ke depannya. Nah, langkah selanjutnya Ibu untuk supaya misalnya penyelesaiannya itu 90% misalnya. Nah, apakah bisa penyelesaian menjadi 100%? Makanya
saya ingin pendapatnya nih, pendapatnya langkah-langkah untuk menyelesaikan bahwa itu dapat diselesaikan dengan tuntas. Iya, kalau saya sih harapannya pinginnya bagaimana dari 50% ke 100% gitu kan selama berproses. Tentu adanya kerjasama ya Pak ya, antara guru sesama guru, gitu, wali kelas, gitu, guru mata pelajaran, baik juga dari staf manajemen sekolah seperti laporan siswaan, kurikulum, baik kepala sekolah juga ikut bekerja sama kita dalam yuk membuat anak-anak kita ini menjadi yang lebih baik gitu, stop perundungan gitu, stop pembulian gitu. Jadi membiasakan, memberikan pembiasaan kepada mereka gitu. Jadi saling mengingatkan antara sesama guru ketika memang melihat anak kita melakukan perundungan gitu kan, jadi diingatkan. Kalau tidak adanya kerjasama ya mungkin akan sulit untuk kita mencapai 100%. Siapa ini kan saya mendengar tadi pembiasaan. Nah, ketika kita berada di kelas tuh, nah kita kan nggak tahu nih, karena mungkin kita tidak sepenuhnya berada di kelas. Saya ingin tahu contoh pembiasaan yang paling baik menurut Ibu untuk anak-anak kita. Pembiasaan untuk mengurangi pembulian itu ya bahasa-bahasanya. Ya, kita berikan bahasa-bahasa yang lebih baik. Misalkan anak-anak itu kadang tuh suka mengejek dengan sebutan-sebutan yang lain daripada namanya gitu ya. Ketika itu siapapun itu kan tadi sudah bekerja sama dengan guru mapel. Ketika guru mapel masuk ke dalam kelas dan kedengar tuh celetuk bahasa yang negatif gitu, makanya guru mapel mengingatkan untuk ayo kita sudah mempunyai pembiasaan apa ketika kalau kita salah atau kesalahan kita harus mengucapkan apa, mungkin istighfar, astagfirullahaladzim, atau sesuai dengan keyakinannya mereka gitu kan, yang akhirnya membuat mereka untuk sadar loh bahwa oh iya saya salah gitu. Oke. Setelah tadi kolaborasi guru vokal ya, adakah tambahan lain selain guru vokal? Tentunya ada dari kesiswaan, karena memang kesiswaan yang memegang seluruh siswa. Kesiswaan juga harus bisa lebih tegas gitu, harus bisa lebih memantau gitu kan, harus tetap menanyakan kepada mereka, tetap kepada guru mapel, wali kelas gitu. Jadi komunikasi kita itu tidak pernah terhenti. Bagaimana perkembangannya Bapak Ibu saat seperti itu gitu. Harapan saya sih kesiswaan juga harus bisa lebih berkontribusi. Satu lagi Bu, kayaknya ada yang kurang. Kolaborasi satu lagi yang berperan. Kepala sekolah juga bisa kali ya. Kepala sekolah. Itu harus, kepala sekolah harus bisa ikut bekerja sama dalam membangun karakter anak menjadi lebih baik. Nah, itu berkaitan dengan kolaborasi dengan wali kelas, habis itu habis itu. Nah, apakah kita perlu mendukung misalnya kondisi lingkungan di rumah? Apakah perlu? Perlu sih Pak, itu malah justru yang lebih penting gitu ya Pak ya, menurut saya gitu, karena perilaku anak itu kan di sekolah dan di rumah gitu. Iya. Kita juga membutuhkan dukungan dari orang tua khususnya gitu. Jadi ketika di rumah memang orang tua yang pure murni melihat 100% aktivitas anak gitu. Jadi memang kita juga butuh kerjasamanya antara kedua orang tua, ataupun kadang ada anak yang tinggal bersama wali gitu. Siapapun anak tinggal dengan siapa ya kita memintai kerjasamanya gitu, untuk di rumah mengawasi anak-anak kita, di sekolah berarti bersama kita, kalau di rumah bersama keluarga. Oke, baik, itu berkaitan dengan orang tua. Nah, waktu pembulian ini tadi kan tindakannya di kelas sama khusus. Nah, apakah ibu sering misal contoh satu anak ini si A, dia melakukan bullying terhadap temannya. Apakah ibu pernah menghubungkan orang tuanya atau bagaimana? Pernah Pak, gitu. Itu malah hal yang pertama gitu yang saya lakukan, karena namanya bully itu kan sudah termasuk dalam tindakan yang tidak baik gitu. Orang tua harus tahu apa yang anak lakukan di sekolah gitu. Orang tua harus mengerti bagaimana perilaku anak di sekolah gitu. Makanya
ketika saya mendengar anak menyeletuk bahasa yang mungkin mengejek, mohon maaf, mengejek nama orang tua gitu ya. Nah itu saya langsung menghubungi orang tuanya, ada apa sebenarnya dengan si A gitu, kenapa kok sering sekali saya mendengar dia itu menyebutkan nama orang tua temannya gitu. Oke. Tadi saya sudah melihat RPP Ibu dalam kelas sudah baik dilaksanakan, sudah sesuai karena Ibu sudah menerapkan budget referensi. Nah, di mana Ibu sudah menyamakan semuanya walaupun salah satu dari mereka ada bertingkah laku yang gak baik. Nah, Ibu berusaha bagaimana di kelas itu semuanya sama, tidak ada namanya satu yang berbicara seperti ini, satu yang berbicara seperti itu. Saya juga lihat prosesnya itu cukup baik dalam penerapan sesuai dengan RPP Ibu, sangat baik sekali. Cuma saya penasaran nih, karena saya ingin juga dapat menambah wawasan. Nah, ketika Ibu mendatangkan orang tua, nah, apakah semua orang tua itu ketika ditanyakan menerima? Menerima gimana Mas? Maksudnya dalam arti dia berdampak positif sama negatif. Yang positif itu adalah, oh iya Bu, saya perbaiki, saya bikin. Sedangkan yang negatif, saya nggak mau tahu, itu urusan Anda di sekolah, saya nggak mau tahu. Contohnya seperti itu. Ya, dari beberapa orang tua yang pernah saya panggil terkait hal tersebut, rata-rata orang tua itu menyadari bahwa oh baik Bu, memang anak saya ini punya kelebihannya yaitu ya nakal menurut orang tua gitu kan ya. Nanti saya sudah berkali-kali membimbing dan lain-lain membahas orang tua, tetapi ya tetap saya mohon kepada orang tua untuk bisa mengarahkan anak gitu, dan mereka menerima gitu. Ya Bu, nanti kalau mau ya saya ingatkan lagi gitu. Rata-rata mereka menerima apa yang kita berikan ke mereka gitu. Berarti dikatakan ukuran keberhasilan itu dikatakan berapa persen? Kalau untuk orang tua itu 80% sudah. Cuma ke anaknya memang yang masih butuh proses lagi gitu kan Pak. Karena untuk merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif itu kan tidak mudah gitu kan. Jadi meskipun di sekolah itu sudah diberikan bimbingan, di rumah sudah diberikan bimbingan, kalau dari anaknya sendiri itu tidak ada kesadaran untuk berubah, itu juga kan akan butuh proses. Butuh proses ya. Berarti misalnya anak itu butuh proses 20%. Nah, untuk pengembangannya ini biar berhasil 100%, butuh langkah-langkah seperti apa lagi? Didekatkan lagi anaknya, kita pendekatan lagi kepada anaknya gitu kan Pak. Kita cari tahu kenapa sih kok kamu sering melakukan hal ini, ada apa latar belakang yang kita cari tahu lagi. Jadi mungkin lebih ke mendekatkan diri ke anak sih gitu. Jadi kan membuat anak lebih nyaman kepada kita, yang akhirnya anak tuh bisa bercerita loh kepada kita kenapa, ada apa dan lain-lain. Karena kita mungkin bisa memberikan solusi gitu. Kalau dia melakukan perundungan disebabkan oleh latar belakang tertentu yang mereka ada apa yang mereka rasakan, kan kita bisa memberikan evaluasi kepada mereka atau kita bisa memberikan bantuan kepada mereka gitu, solusi bahwa contoh aja deh, kadang mereka itu melakukan perundungan itu kan karena rasa tidak nyaman atau pernah merasakan hal yang sama, terus akhirnya diulangi lagi gitu kan. Makanya kita berikan untuk itu kan masa lalu, kalau bisa yang sudah terjadi kemarin nggak usah diulangi sekarang. Baik Bu, terima kasih. Nah, apakah motivasi itu perlu dilakukan ketika kita masuk ke kelas, habis itu misalnya kita memberikan bimbingan khusus, apakah itu diperlukan? Perlu, sangat perlu sepertinya Pak. Menurut saya sangat perlu, karena kalau kita masuk ke dalam kelas, kita tidak memberikan motivasi, anak itu justru akan semakin terlena gitu loh, maksudnya akan lupa. Kalau
itu berkaitan motivasi ya Bu ya. Nah berkaitan ini Ibu kan masih di kelas nih. Nah apakah dalam pemberian tugas apakah semua mengerjakan atau enggak? Kalau pemberian tugas semua mengerjakan, cuman ya ada kadang satu anak, dua anak yang mengerjakannya tidak sesuai dengan apa yang saya berikan gitu kan. Ada satu dua anak yang seperti itu, tapi rata-rata sudah mengerjakan semua, disuruh mengumpulkan 30 anak itu mengumpulkan. Tapi ada satu dua yang jawabannya tidak sesuai atau ya tidak pas gitu kan dengan apa yang tugas yang diberikan, apa yang dikerjakan apa. Mungkin berkaitan dengan permasalahan tadi ya. Mungkin karena dari adanya permasalahan tadi dia tidak dapat mengerjakan itu dengan baik berkaitan dengan konsentrasi, belajar, habis itu terkaitan ketidaknyamanan di kelas karena terjadi pembulian tersebut, akhirnya mereka tidak merasa nyaman. Tidak merasa nyaman dengan teman. Ada LSM yang saya tidak ada ya. Ada LSM. Nah, baik Bu, cukup baik saya lihat RPP Ibu. Sudah saya lampirkan materi juga sih Pak, di sebaliknya gitu. Oke, ini berkaitan ke kondisi internal Bu ya. Nah, saat pembulian itu apakah ada sampai ke fisik? Enggak sih Pak, sejauh ini yang saya lihat pembuliannya itu hanya verbal aja. Jadi hanya kata-kata aja. Kalau sampai yang fisik memukul atau apa nendang atau jewer itu nggak ada sih. Nggak ada ya. Sejauh ini hanya verbal aja. Oke, baik. RPP nya sudah bagus sehingga tidak masuk lagi. Nah, kapan nih kita ngobrol lagi untuk tindak lanjutnya ini? Saya hari ini kan ada besok mungkin Pak, saya ada kosong sih gitu besok. Nanti SPP-nya kita tindak lanjut, jadi anak kita bisa 100% mengurangi bully tersebut. Oke, baik Bu, cukup sampai sini Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Ya.